Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk belajar online hari ini? Apakah suara dan gambar Ibu sudah jelas? Apakah semuanya hadir? Silahkan isi link absen yang ada di grup WA ya. Agar kelas berjalan tertib, Ibu akan memberikan aturan selama kita belajar. Agar pembelajaran hari ini semangat dan termotivasi, sekarang kita apa yang anak-anak Ibu tahu tentang kandungan atin? Nah, karena kita tahu tentang kandungan atin, sekarang kita akan belajar makna kandungan surah atin bagi kehidupan kita. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama memahami makna kandungan surah atin bagi kehidupan, yang kedua menjelaskan makna kandungan surah atin bagi kehidupan. Pentingnya kompetensi ini, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, agar dapat meraih ridho Allah menuju surganya. Mau masuk surga apa neraka nih? Nah, hari ini kita akan belajar makna kandungan surah Atin bagi kehidupan sehari-hari yang bisa kita laksanakan. Nah, kegiatan belajar hari ini, silakan kerjakan pretest pada link Google Form. Pemberian rangsangan. Catatlah hal penting dan pertanyaan yang akan diajukan setelah kegiatan ini, yaitu saat kegiatan bertanya dimulai. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Ayat pertama. Manfaat buah tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperindah fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limfa. Manfaat buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat 2. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat 3. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota tersebut menjamin keamanan dan keselamatan bagi yang menghuninya dan bagi mereka yang mendatanginya. Setiap 1 tahun sekali, umat Islam diwajibkan yang mampu untuk naik haji. Ayat 4. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Penciptaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Di antaranya karena selain memiliki jiwa raga, manusia juga memiliki akal pikiran. Ayat 5. Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat 6. Orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia akhirat. Ayat 7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Ayat 8. Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan dengan rencana terbaik. Apa contoh kandungan surat Atin ini di kehidupan kita, Bu? Gimana kita praktekin, Bu?
Susahkah, Bu? Hikmatnya kah, Bu? Kenapa kita beda sama makhluk lain, Bu? Oke, mantap. Hikmah kandungan surah At-Tin. 1. Semua hal itu ada manfaatnya. 2. Allah ciptakan semuanya. 3. Peringatan kepada umat manusia. Contoh, pengalaman dari kandungan surah At-Tin. 1. Bersikap baik karena kita manusia. 2. Rajin ibadah. 3. Rajin beramal saleh. Bedanya manusia sama makhluk lainnya, manusia punya akal. Hikmah kandungan surah At-Tin. Terus mengingat Allah, selalu melakukan amal soleh. Karena ada hari pembalasan. Contoh pengalaman dari kandungan surah At-Tin. 1. Akhlak yang baik sebagai manusia. 2. Rajin ibadah, sholat 5 waktu dan mengaji setiap hari. 3. Kita harus rajin beramal soleh. Bedanya manusia sama makhluk lainnya, manusia punya akal jadi bisa berpikir. Hikmah kandungan surah At-Tin. 1. Selalu bersyukur. 2. Beribadah kepada Allah. 3. Mengisi ciptaan terbaik Allah. Contoh pengamalan dari kandungan surah At-Tin. 1. Kita menjaga hawa nafsu. 2. Kita sholat 5 waktu dan mengaji setiap hari. 3. Kita membantu orang lain yang kesulitan. Perbedaan kita itu di akalnya. Jadi kita bisa berpikir dan bisa pilih keinginan kita. Kita harus bertanggung jawab. Oke. Mantap. Hikmah kandungan surah At-Tin. 1. Allah menciptakan semua hal itu ada manfaatnya. 2. Peringatan kepada umat manusia untuk terus mengingat Allah, selalu melakukan amal soleh karena ada hari pembalasan. 3. Mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur beribadah kepada Allah karena manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan Allah. Contoh pengalaman dari kandungan surat At-Tin. 1. Kita bersikap dengan akhlak yang baik sebagai manusia dan menjaga hawa nafsu. 2. Kita rajin beribadah, sholat 5 waktu dan mengaji setiap hari. 3. Kita harus rajin beramal saleh, membantu orang lain yang kesulitan. Perbedaan penciptaan manusia dengan makhluk lainnya itu pada akalnya. Jadi kita bisa berpikir dan menentukan keinginan kita, makanya kita harus bertanggung jawab sama semua yang kita lakukan. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang tadi menyimpulkan. Dapat semua ya. Contoh pengalaman dari kandungan surat At-Tin. 1. Bersikap dengan akhlak yang baik sebagai manusia dan menjaga hawa nafsu. 2. Rajin beribadah, sholat 5 waktu dan mengaji setiap hari. 3. Beramal saleh, membantu orang lain yang kesulitan, peduli pada sesama. Hikmah kandungan surah At-Tin. Allah menciptakan semua hal dengan manfaatnya. 2. Mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur beribadah kepada Allah karena manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu manusia harus terus mengingat Allah, selalu melakukan amal saleh untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 3. Menciptakan manusia dengan makhluk lainnya. Itu pada akalnya. Manusia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, cukup istirahat. Mencuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Di rumah gunakan masker.
nonton YouTube didampingi orang tua dan terus ulang-ulang materi pelajaran supaya kalian semakin pintar. Ya, semua dengar tadi pesannya Medina? Nah, Oke, jangan Bu. ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.